Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ulfatul Rahmita Putri, Agustika Rani, Herlina Azia, Nurhayati. Dosen pengempu mata kuliah Manajemen Keuangan adalah Ibu Eka Siskawati. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus ujian mandiri yang akan kami sajikan melalui video presentasi yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Dengan nilai waktu uang dikenal dua istilah penting, yaitu diskonto atau discounting dan pemajemukan atau pertumbuhan atau compounding. Apa itu pendiskontoan? Pendiskontoan adalah proses menghitung nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas. Discounting adalah perhitungan nilai sekarang atau present value, menghitung nilai uang yang akan berdasarkan nilai uang itu sekarang. Sedangkan compounding atau pemajemukan adalah menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini. Pendiskontoan merupakan kebalikan dari kemajemukan. Kedua istilah ini walaupun berbeda namun memiliki keterkaitan penting dan akan banyak digunakan dalam manajemen keuangan. Kaitannya perhitungan nilai uang baik yang bersifat present value maupun future value. Nilai masa depan atau future value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Present value adalah nilai sekarang dari kas atau uang yang akan diterima di masa depan atau yang seharusnya diperoleh di masa depan. Didiskonto menggunakan suatu tingkat diskon tertentu untuk menghasilkan nilai sekarang. Semakin besar tingkat diskon, maka akan semakin kecil nilai sekarang dari kas atau uang. Berbicara tentang nilai masa depan dan nilai sekarang, ada hubungan antara persamaan nilai masa depan dengan persamaan nilai sekarang. Nilai sekarang dan nilai masa depan istilah yang kerap digunakan dalam kontrak anuitas. Nilai sekarang dari anuitas merupakan jumlah yang harus diinvestasikan sekarang untuk menjamin pembayaran yang diinginkan di masa depan. Dan nilai masa depannya adalah total yang akan dicapai seiring waktu. Nilai sekarang jumlah uang yang harus diinvestasikan untuk mencapai tujuan di masa depan. Sedangkan nilai masa depan jumlah rupiah yang akan bertambah seiring waktu ketika jumlah itu diinvestasikan. Jadi, nilai sekarang jumlah yang harus diinvestasikan untuk mewujudkan nilai masa depan. Nilai sekarang dan nilai masa depan tergantung pada banyak variabel individu. Semua keputusan ini mempengaruhi jumlah tepat yang akan diterima oleh penerima dengan pembayaran anuitas bulanan. Perhitungan nilai sekarang dan masa depan mengasumsikan anuitas reguler dengan tingkat pertumbuhan tetap. Andaikan obligasi pemerintah AS akan membayar sebesar $2.249,73 dalam waktu 3 tahun dari sekarang, jika tingkat bunga yang berlaku untuk obligasi pemerintah 3 tahun adalah 4%, berapa nilai obligasi saat ini? Dan bagaimana jawaban saya jika akan berubah jika obligasi tersebut jatuh tempo dalam waktu 5 tahun, bukan 3 tahun? Nah, bagaimana tingkat suku bunga untuk obligasi 5 tahun adalah 6%, bukan 4%. Maka kita ketahui yang pertama adalah future value. Nah, diketahui future value-nya adalah 2.249. Nah, kita mencari PV nih. Nah, future value sama dengan present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, untuk yang pertama, untuk jangka waktu 3 tahun, 2.249,73 sama dengan present value kali 1 tambah 4% pangkat 3. Maka future value-nya sama dengan 2.249,73 per 1 ditambah 4% pangkat 3. Maka jawabannya itu adalah 2.000. Nah, untuk yang kedua, yaitu jika waktu jatuh temponya adalah 5 tahun dan I-nya diketahui 6%. Nah, maka PV sama dengan 2.249,73 sama dengan PV kali 1% tambah 6% pangkat 5. PV sama dengan 2.249,73 per 1 tambah 6% pangkat 5 sama dengan 1.681.
Soal selanjutnya. Penjualan suatu perusahaan pada tahun 2015 adalah 100 juta dolar. Jika penjualan tumbuh pada tingkat 8%, berapakah jumlah penjualan 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2025? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan pendekatan rumus. Dari soal bisa kita ketahui bahwa PV sebesar 100 juta dolar, I sebesar 8%, dan N sama dengan 10. Maka kita masukkan ke dalam rumus FV sama dengan PV kali 1 tambah I pangkat N. PV sama dengan 100 juta dikali 1 tambah 8% pangkat 10. Maka hasilnya 215,89 juta dolar. Soal terakhir, berapakah nilai 1 dolar yang tumbuh 5% per tahun setelah 100 tahun? Berapakah nilai masa depannya jika tingkat pertumbuhannya sebesar 10%? Pertama-tama kita menjawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu berapakah nilai 1 dolar yang tumbuh 5% per tahun setelah 100 tahun? Di sini kami masih menggunakan pendekatan rumus. Rumusnya yaitu FV sama dengan PV kali 1 tambah I pangkat N. PV sama dengan 1 dolar dikali 1 tambah 5% pangkat 100, maka hasilnya adalah 131,50 dolar. Untuk soal yang kedua, berapakah nilai masa depannya jika tingkat pertumbuhannya sebesar 10%? Maka kita masukkan lagi ke dalam rumus FV sama dengan PV dikali 1 tambah I pangkat N. PV sama dengan 1 dolar dikali 1 tambah 10% pangkat 100, maka hasilnya 13.708. Sekian penjelasan kami mengenai ujian mandiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.